Ingin tahu dari perspektif Pak Bambang, dukungan dari legislatif seperti apa Pak? Ini kita lihat bahwa sepertinya bertumbuh ke arah yang berbeda gitu. Satu, pemerintah berpikir jangka panjang, menaikkan harga, mengamankan stok gitu. Tapi pengusaha di satu sisi selalu sudah worry gitu loh Pak, dengan perjanjian-perjanjian dengan mitra, alat-alat yang sudah dibeli, alat-alat yang akhirnya hanya dicadangkan saja tidak bisa dipakai gitu kan. Bagaimana Bapak melihatnya? Pertama, saya melihat begini, bahwa setiap kebijakan yang baru itu tentu ada pro dan kontra. Yang pro adalah yang kira-kira menguntungkan dengan apa yang dia jalani, kemudian juga dengan apa yang menjadi visi, lalu kemudian yang kontra mungkin yang terkait dengan kepentingan terganggu. Sesimpel itu sebetulnya persoalan ini. Nah, lalu bagaimana dengan konteks ini ya? Pada hari ini ada rencana penyesuaian. Saya pikir saya setuju dengan kata daripada Ibu Sesdirjen, ini bukan pembatasan tetapi penyesuaian, kan seperti itu. Karena saya juga tadi pagi mendapat konfirmasi langsung dari Pak Dirjen bahwa beliau mengatakan regulasi yang ada memungkinkan untuk melakukan penyesuaian atau pengusulan RKB. Penyesuaian RKB di pertengahan tahun pada bulan Juni atau Juli kira-kira demikian ya. Nah jadi saya pikir terkait dengan apa yang terjadi ini kita melihat apa sih yang menjadi dasar daripada pemerintah. Pertama tadi sampaikan adalah terkait dengan keberlanjutan, bagaimana kita memandang bahwa dengan sumber daya alam yang terbatas ini kita dapat atur pertambangannya untuk kemakmuran dan kepentingan yang begitu besar, satu. Nah kemudian bagaimana juga proses daripada penyesuaian yang dilakukan ini nanti bagaimana aplikasinya. Intinya begini, kalau dari DPR melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah ini perlulah kita dukung. Kita jangan dulu memandang ini negatif ya. Jadi apapun itu saya pikir kita perlu kasih kesempatan karena bagaimanapun juga seperti disampaikan oleh Ibu Sesdirjen tadi bahwa kebijakan yang berjalan ini pada akhirnya dapat dilakukan penyesuaian. Dan ini dimungkinkan untuk itu. Nah saya pikir untuk itu terkait dengan penyesuaian RKB ini dengan segala situasi yang ada, saya pikir ini relevan untuk dijalankan. Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, kita tahu isu antara Amerika Serikat, Israel, Iran ini sudah membuat harga minyak naik. Harga minyak naik cukup tinggi, boleh dikeluarkan grafiknya. Dan berdasarkan histori, jika harga minyak naik itu akan diikuti oleh kenaikan harga barang-barang substitusinya, komoditas substitusinya. Dan itu juga udah terdampak dari kenaikan harga batu bara. Dan bukan hanya batu bara, timah juga ikut naik gitu. Walaupun mungkin belum kaitannya tidak terlalu erat. Dengan adanya RKAB akhirnya ada penyesuaian. Tapi bagaimana memastikan Pak bahwa kita bisa mengcapture kesempatan untuk menjadi negara yang akhirnya permintaan batu baranya atau mineral lainnya menjadi incaran negara-negara lain yang kini sedang krisis Pak, yang sedang krisis minyak, yang sedang terkendala dengan oil and gasnya. Gimana caranya kita akhirnya bisa ketiban durian runtuh lagi Pak? Sedangkan di pikiran masyarakat awam adalah loh ada penyesuaian, artinya kita nggak bisa all out dong. Gimana nih Pak menjawab hal ini? Silahkan Pak Bambang. Pertama terkait dengan yang sedang diberlakukan sekarang ini kan baru awal sekali. Memang disampaikan ada yang mungkin dari yang sudah dipatok 25% itu sudah mau habis seperti itu. Nah tetapi kan case-nya tidak semuanya seperti itu. Nah kita melihat terkait dengan apa yang menjadi patokan RKB yang dikeluarkan oleh pemerintah nanti, ini kan akan difinalisasi bulan Maret ini Bu ya, di ujung Maret ini seperti itu. Saya tahu bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan itu berdebar-debar, ya berapa sih RKB yang akan kami dapat, kan seperti itu. Karena memang yang menjadi isu pembahasan adalah bahwa seolah-olah misalkan untuk batu bara, total RKB-nya misalkan 600 juta ton, lalu dari situ disesuaikan.
Nah, kita tunggu saja seperti apa. Tetapi maksud saya terkait dengan konteks pertanyaan tadi, dengan adanya situasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah ini, memang seperti biasa trennya adalah berimbas juga kepada sektor energi lainnya. Nah, batu bara apakah akan terkorelasi langsung? Saya pikir mungkin besar kemungkinan seperti itu. Nah, batu bara ini kan merupakan bagian daripada energi fosil yang memang banyak digunakan baik itu di Cina, baik itu di India, dan juga mungkin ya Eropa juga mungkin pakai walaupun tidak terlalu banyak. Nah, intinya dalam kondisi sekarang ini kita lihat dan saya yakin pemerintah tidak kaku bahwa kata-kata akan dilakukan penyesuaian itu saya pikir dimungkinkan. Jadi kalau jika memang harga melonjak dan kemudian kemungkinan kapasitas produksi masih bisa ditingkatkan, saya pikir pemerintah pasti juga akan melihat peluang itu. Tetapi sekali lagi kan begini, seperti tadi dijelaskan panjang lebar oleh Prof. Irwandi dan juga oleh Ibu Rita, kemudian tadi dipertanyakan oleh Pak Arispandi kan begitu kan, kita ini mau ngapain sih seperti ini, RKB dipotong, kemudian bagaimana ke depan mineral-mineral ini mau diapain, kira-kira seperti itu. Kita ini sedang melakukan pekerjaan besar menuju kepada Indonesia negara maju, Indonesia sebagai negara industri. Maka memang kadang-kadang ini ada semacam treatment tertentu di dalam bagaimana resources kita yang terbatas ini kita ingin manage dengan baik. Sehingga ada keberlanjutan di situ. Lalu kemudian bagaimana proses hilirisasi yang tadi dipertanyakan. Dan memang ini kita sudah melakukan klaster itu, seperti dijelaskan tadi sebenarnya sejak 2023 SDM kan sudah mengeluarkan permen terkait dengan penetapan mineral kritis, penetapan mineral strategis ya. Dan ini korelasinya kepada yang namanya hilirisasi. Hari ini persisnya kemarin Presiden sudah menunjuk lagi Menteri SDM sebagai Satgas percepatan untuk energi baru terbarukan, begitu ya. Jadi ini kan sebetulnya banyak sekali yang saling terkait. Ketika berbicara energi baru terbarukan berarti kita sedang berbicara juga terkait dengan transisi energi. Apakah kita semuanya memang perlu mau pakai energi fosil, kan seperti itu. Lalu bagaimana dengan hilirisasi yang sekarang kita laksanakan. Tadi Prof. Irwandi menyentil misalkan terkait dengan nikel. Kan tidak semata-mata terkait dengan dari sisi metalnya, tetapi dari segi hashpalnya kita kan mau optimalkan juga. Kita perlu garis bawahi bahwa beberapa program pengembangan hilirisasi hashpal yang terkait dengan untuk menuju kepada industri baterai ya, ini kan cukup berkembang. Kita punya Project Dragon ya yang sekarang sedang dijalankan oleh MindAD, IBC dengan CATL, ini on progress. Dan saya sudah mendapat laporan, komisi sudah mendapat laporan bulan September atau Oktober itu sudah launching untuk produk daripada baterai EV tersebut. Jadi saya pikir terkait dengan situasi geopolitik pada saat ini, ya kita jangan kaku. Ya, jadi segala kemungkinan yang ada kita ambil peluangnya, tetapi ingat tetap seperti apa yang menjadi judul besar bahwa kita ingin transisi menuju negara industri. Seperti itu.